Ada berlian besar di dalam permen seberat 400 kg. Jika dapat mengambilnya dalam waktu 1 jam, akan memenangkan $100.000. Alat awal hanya sekop kecil. Huaqiang mengambilnya dan memahat tepi berlian dengan gila. Ketiganya beraksi bergiliran. Selama sisa permen yang jatuh memenuhi kotak kayu, mereka dapat membuka kunci alat baru. Ketiganya memiliki pembagian kerja yang jelas. Huaqiang bertanggung jawab untuk memahat. Hu Zi dan Xiao Hei bertanggung jawab untuk mengambil. Segera setengah telah terisi, berhasil membuka alat baru. Adalah pisau spiral, tapi Huaqiang masih menginginkan pisau panjang di lemari. Kakun berkata dia sedang bermimpi. Huaqiang memahat di atas. Hu Zi mengambil di bawah. Sulit ditangkap. Xiao Hei di samping tidak tahan lagi. Langsung beraksi. Tong kayu hampir penuh. Xiao Hei menambahnya lagi. Mereka bisa mendapatkan alat baru. Kakun membawa 3 palu dan palu kambing. Ketiganya memilih palu, tapi baru mengetahui setelah mendapatkan. Tak disangka terbuat dari karet. Ini seperti menggelitik permen. Jika Hu Zi tahu akan sangat menjengkelkan sejak awal. Lebih baik pergi mencari pekerjaan untuk membiayai hidup. Tetapi pada saat ini, Kakun mengganti kotak kayu itu dengan yang baru. Lubangnya benar-benar lebih kecil. Potongan besar permen tidak bisa masuk sama sekali. Kesulitan sangat meningkat. Hanya bisa menghancurkan permen dan mengisinya. Meski palu tidak mudah digunakan, mereka bertiga hanya mengandalkan puing-puing yang berjatuhan di lantai. Mengisi kotak kayu. Akhirnya membuka alat baru. Adalah palu kecil. Hu Zi penuh kekuatan dalam sekejap. Menyuruh Xiao Hei berbaring dan mengambil permennya. Palu kecil itu seperti palu besar di tangannya. Satu palu langsung membuat gula batu berterbangan. Segera kotak kayu di sebelahnya juga terisi. Kakun meletakkan alat baru di dalam brankas. Huaqiang mengambil palu dan langsung menghancurkannya. Efeknya tidak besar. Kemudian giliran Xiao Hei. Tak disangka brankas ini begitu kuat. Xiao Hei hanya merusak tombolnya. Kemudian Hu Zi menggunakan ujung runcing untuk melepaskan baut. Lembaran besi langsung terkelupas. Ketiganya saling bekerja sama. Dengan cepat menembus brankas. Huaqiang langsung segera menarik alat itu. Tetapi yang diambil keluar. Huaqiang sudah tidak sabar. Langsung menghancurkan permen. Batang besi melawan permen. Permen berserakan di mana-mana karena palu. Tapi semua yang jatuh hanyalah bongkahan permen. Huaqiang perlahan memecah permen menjadi potongan-potongan kecil. Kemudian mengisi kotak kayu. Hanya ada setengah jam tersisa. Dengan usaha tak kenal lelah dari ketiganya, akhirnya mengisi kotak kayu. Alat baru itu ternyata adalah sarung tangan Tano. Hu Zi mengenakan sarung tangan dan langsung pukul. Jelas sekali, dibandingkan dengan sarung tangan Tano, permen 400 kg lebih keras. Beberapa pukulan sepertinya tidak membantu. Ketiganya bergiliran memukul. Sarung tangan sudah terkelupas. Permen sama sekali tidak berubah. Ketiganya mempercepat. Tinggal 23 menit lagi. Ketiganya mengisi kotak kayu itu lagi. Membuka alat baru. Sebuah tongkat bisbol. Baru tahu setelah menggunakan benda ini, Hu Zi melemparkan tongkat itu ke Huaqiang. Bagaimanapun adalah alat yang diperoleh dengan susah payah. Huaqiang tidak peduli dengan rasa sakitnya. Dia hanya ingin menang sekarang. 20 menit tersisa. Remah-remah permen berserakan di lantai. Keduanya mengisi kotak kayu dengan remahan permen. Ini tidak mudah. Palu kambing tidak terlalu kuat. Palu kambing tidak terlalu kuat. Ketiganya segera beraksi. Seorang menghancurkan dan 2 lainnya mengambil. Akhirnya mengisi kotak kayu lagi. Alat baru itu adalah palu Thor. Hu Zi tidak bisa mengangkatnya sama sekali. Huaqiang dengan mudah mengangkatnya. Bidik permen dan pukul. Sudahlah, tidak ada gunanya. Tak disangka mematahkan palu. Hal ini benar-benar memperburuk situasi. Ketiganya mulai mengambil remah-remah di tanah. Tak disangka terisi penuh lagi. Ketiganya tidak puas dengan alat Kakun. Kakun berkata kali ini mereka dapat memilih sendiri. Lempar balok dari atas ke bawah. Balok jatuh ke alat itu. Peralatan itulah yang akan digunakan. Huaqiang memilih palu karet. Membuat Kakun sangat senang. Kemudian giliran Xiao Hei. Tidak masalah selama tidak seperti Huaqiang. Tak disangka adalah palu besar. Selanjutnya giliran Hu Zi. Saat balok jatuh ke tanah, adalah sebuah batang besi. Tinggal 10 menit lagi. Xiao Hei meraih palu besar dan mengayunkannya dengan cepat. Hu Zi dan Huaqiang mengumpulkan remah-remah di tanah. Mengisi kotak kayu dengan cepat. Huaqiang mendapat kapak besar. Huaqiang mendapat kapak besar. Keduanya saling menghancurkan permen. Hu Zi lebih malang. Melihat ini, Huaqiang langsung menghancurkan lemari pajangan. Dia mengeluarkan pisau panjang dan menyerahkannya kepada Hu Zi. Beberapa ayunan. Tak disangka efeknya lumayan. Sepotong besar permen berjatuhan. Tersisa 5 menit lagi. Ketiganya mengumpulkan potongan bersama. Membuka palu kambing besar. Hu Zi tidak menunda lagi. Menanggung harapan Xiao Hei dan Huaqiang. Menghancurkan permen dengan kejam. Tapi permen ini sangat keras. Ketiganya hanya bisa bergiliran. Dengan upaya tak kenal lelah mereka, setengah dari permen telah dihancurkan. Waktu hampir habis. Huaqiang panik. Hu Zi membidik suatu tempat dan hancurkan dengan ganas. Tiba-tiba ujung palu kambing tertancap sesuatu. Beberapa ayunan lagi. Kemudian angkat palu kambing itu. Langsung membuka kotak berlian. Berhasil mengambil berlian besar di dalamnya. Diblokir oleh permen keras. Mereka berhasil dalam tantangan itu. Tidak hanya dapat berbagi $100.000, juga mendapatkan berlian besar. Jika kau datang untuk menantang, bisakah kau menang?